Assalamualaikum YouTube. Kali ini aku mau bahas tentang gimana caranya berat badan kita bisa turun tapi tanpa olahraga. Biasanya jadi momoknya para pediat pemula itu adalah kalau udah dengar kata olahraga mereka langsung males banget olahraga, gimana sih caranya biar beneran turun tapi nggak pakai olahraga. Caranya ada, caranya gimana? Nah, simak video aku ya. Pengalaman aku kemarin itu yang aku terapin adalah fokusnya di pola makan. Nah, pola makan ini aku jelasin ada 3 bagian. Yang pertama itu adalah tentang jam makan. Jadi jam makannya itu harus bener-bener diatur. Nah, ini tuh mudah kok. Jadi jam makan itu kan ada 3, ada makan pagi, ada makan siang, sama makan malam. Nah, fokus di 3 ini, jam makan pagi, makan siang, sama makan malam, itu bisa otomatis membantu proses penurunan berat badan kita. Jadi makan pagi itu sebaiknya sebelum jam 9. Kalau sebelum jam 8 juga boleh, itu juga bagus. Kalau aku kemarin itu pokoknya intinya makan pagi itu sebelum jam 9. Terus yang kedua, makan siang itu antara jam 11 sampai jam 2 siang. Itu jam makan siang aku. Terus yang ketiga, makan malam. Ini tuh penting banget dan ini itu agak susah karena aku kebiasaan itu kalau makan malam itu jam 8, jam 9 seperti itu. Tapi karena kita udah niat mau menurunkan berat badan kita, makan malamnya itu sebelum jam 7 atau maksimal itu jam 7. Nah, dari ketiga jam makan yang kita atur ini itu bisa membantu proses penurunan berat badan kita. Yang kedua itu adalah kuantitas makanan yang kita makan. Jadi tadi kan jam makannya udah kita atur, ada jam makan pagi, jam makan siang, sama jam makan malam. Terus kuantitas makanan yang kita konsumsi itu harus lebih banyak protein dan serat, terutama di makan pagi sama makan malam. Jadi untuk makan pagi sama makan malam kuantitasnya perbanyak serat dan protein. Serat yang gimana? Serat yang paling mudah itu adalah sayur-sayuran, buah-buahan seperti itu. Terus untuk protein itu kan ada protein hewani sama protein nabati. Itu banyak banget, kalian cari di Google, oke? Nah, untuk makan siang bagi diet pemula seperti aku kemarin, kalau makan siang aku masih mengkonsumsi nasi putih. Soalnya aku sendiri untuk nasi merah itu aku kurang suka. Jadi nasi putih itu masih aku konsumsi tapi dimakan siangnya. Soalnya makan pagi sama makan malam kan udah kita atur lebih banyak serat dan protein. Yang ketiga, terakhir, ini kita harus belajar memasak. Jadi proses diet aku kemarin itu secara nggak langsung aku juga proses belajar memasak. Jadi ketika kita makanan yang kita konsumsi itu kita masak sendiri, kita itu banyak banget manfaatnya. Pertama, kita jadi lebih paham kalori baik dan kalori kurang baik yang masuk ke dalam tubuh kita itu kita bisa kontrol karena kan makanannya kita sendiri yang mengolah. Terus yang kedua, manfaatnya itu kita jadi lebih pintar masak. Aku yang dari awal itu kurang bisa masak, selama proses penurunan berat badan aku lebih bisa memasak makanan yang lebih baik dari mulai gizi dan kalorinya untuk aku konsumsi. Jadi dengan belajar memasak, jadi selain kemampuan atau kualitas diri kita itu lebih meningkat, kita juga bisa membantu proses penurunan berat badan. Jadi kalau kemarin proses penurunan berat badan aku itu selain bisa menurunkan berat badan aku, ternyata bisa meningkatkan kemampuan yang selama ini terpendam
dan sekarang itu lebih nambahin skill aku sendiri. Salah satunya adalah dengan cara memasak sendiri seperti itu ya. Untuk menu-menu selama proses penurunan berat badan aku itu ada di video-video sebelumnya, jadi itu bisa buat referensi kalian selama proses penurunan berat badan tadi ya. Nah, gimana caranya penurunan berat badan tapi tanpa olahraga? Itu adalah dengan mengatur pola makan, dari mulai jam makan tadi, terus kemudian kuantitas makanan yang kita konsumsi, dan meningkatkan skill memasak. Cukup dengan 3 cara itu, insya Allah kalian bisa sukses menurunkan berat badan seperti yang pengalaman aku sendiri. Catatan ya, jadi setiap tubuh atau setiap orang itu individunya beda-beda, tapi selama proses penurunan berat badan kita itu sudah benar, maksudnya sudah benarnya itu kita proses penurunan berat badan itu harus sambil belajar, nggak cuma langsung ada proses, ada misalnya ada pola diet A misalnya itu, tapi diet A itu ekstrim banget terus langsung kita terapkan ke dalam tubuh kita, itu nggak baik. Jadi berdasarkan pengalaman aku sendiri, aku nyoba banyak sekali diet-diet. Ketika diet itu terlalu ekstrim, itu ternyata nggak cocok buat diri aku. Dan rata-rata ketika diet ekstrim itu memang awal-awalannya cocok, tapi kemudian itu bisa mengganggu proses kesehatan kita. Jadi saran aku, pilih diet yang paling sesuai dan paling santai buat tubuh kita untuk di awal-awal, karena biasanya kalau di awal-awal itu kita terlalu ekstrim, hasilnya nggak maksimal, biasanya kita semangat untuk dietnya itu berkurang. Nah, itu tadi tips untuk menurunkan berat badan sukses tapi nggak pakai olahraga. Nah, next aku akan berbagi tips lagi selama proses penurunan berat badan aku di video-video aku selanjutnya. Sampai ketemu lagi, semangat mencoba ya.